Nah, karena kita sudah punya teorema yang tadi, maka kita bisa mencari pemetaan yang isometri itu, gitu gimana cara mencarinya tuh. Gitu. Jadi, nah di sini sebelumnya saya sudah punya basis ortonormal yang di R3, lalu saya sudah punya basis ortonormal yang ada di P2 ya. Nah, yang kalau yang di R3 kan ini kita sudah tahu bahwa ketiga basis ini itu adalah basis ortonormal. Nah, sementara yang di P2 ini Anda bisa menggunakan basis standar dulu dan Anda bisa menggunakan teorema Gram-Schmidt untuk mencari ini nih ya. Ya pokoknya asalkan ini F sama G-nya itu uh, hasil kali dalam yang kita pakai yang ini ya. Nah, Anda bisa buktikan bahwa ketiga vektor ini itu adalah yang saling ortonormal dengan menggunakan hasil kali dalam ini. Nah, bagaimana mencari pemetaan linear yang isometri? Ya kita tinggal kaitkan saja ya. Jadi 1, 0, 0, petanya itu adalah 1, 0, 1, 0, petanya itu adalah X min setengah, dan ini 0, 0, 1, petanya itu adalah X min X kuadrat min X min 1/6 ya. Nah, jadi kalau kita punya ini A1, A2, A3, nah kita bisa cari petanya itu apa, yaitu dengan menggunakan sifat dari pemetaan linear ya, seperti biasa, seperti ini. 3, 0, 0, 1. Nah, di sini A1 dikali peta dari 1, 0, 0 ya, 1. Ya. Kurungnya nggak usah besar-besar ya. Nah, kemudian A2 dikali petanya. Nah, peta dari 0, 1, 0 yaitu X min setengah, dan A3 dikali petanya yaitu adalah X kuadrat min 1/6 ya. Nah, maka kita kumpulkan yang X pangkatnya yaitu adalah A1 min setengah A2 1/6 A3 ditambah ini A2 min A3 ya X, dan yang terakhir ini adalah A3 X kuadrat ya. Maka di sini kita bisa mendapatkan pemetaan yang isometri antara R3 dan P2 ya. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat dari pemetaan linear yang isometri itu apa ya gitu. Nah, di sini di statement pertama dari lemma ini kita adalah hubungan antara pemetaan linear yang isometri dengan matriks ortogonal ya. Nah, jadi jika kita punya pemetaan linear yang isometri, maka matriks representasinya itu adalah pastilah matriks ortogonal. Nah, kemudian statement yang kedua, nah ini jika kita punya pemetaan yang isometri, maka dia itu mengawetkan jarak ya. Ini sebenarnya itu arti harafiah dari isometri itu artinya jaraknya tuh sama ya. Artinya ini nih, jika V itu dipetakan oleh si A, maka hasil petanya itu mempunyai panjang yang sama dengan panjang si V mula-mula ya. Ini. Nah, yang terakhir, ini statement terakhir tuh saya ada salah tulis. Jadi dua ruang hasil kali dalam berdimensi hingga itu isometrik ya, jika dimensinya sama ya. Jadi di sini di lemma ini ada 3 statement yang akan kita buktikan. Kita akan buktikan dulu statement yang pertama ya. Nah, di statement yang pertama juga ini adalah jika dan hanya jika, maka saya akan buktikan dua arah. Nah, untuk arah ke kanan dulu akan dibuktikan apa? Ini adalah matriks ortogonal ya. Nah, saya definisikan dulu, pilih E, ini adalah basis standar ya di Rn ya, sebagai basis di Rn. Nah, ini kebetulan S1, E2 sampai En terhadap hasil kali dalam dot produk ini sudah saling ortonormal ya. Nah, sekarang kita untuk mencari matriks standar dari si T itu gimana sih caranya? Ya, kita harus petakan setiap basis ini ya. Kemudian kita cari koordinatnya terhadap basis ini gitu ya. Nah, jadi T itu kan sebenarnya adalah E, E ya. Berarti kolom-kolom dari si T itu apa sih? Isinya adalah peta dari si ini, TE1. Nah, terus kita cari koordinatnya terhadap ini E gitu ya. Ini kolom pertamanya. E2 kita cari koordinat terhadap E, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah
kolom-kolom dari matriks T. Nah, akan dibuktikan bahwa matriks ini tuh adalah matriks ortogonal. Dan kebetulan karena koordinatnya terhadap koordinat basis standar kan ini kita bisa hapus nih. Ya, karena pasti sama ya. Karena V terhadap basis standar kan pasti V juga ya. Nah, berarti namun kan sudah diketahui bahwa T itu adalah isometri, dan menurut lemma sebelumnya bahwa jika T itu adalah pemetaan isometri, maka setiap basis kita punya basis ortogonal, petanya juga adalah basis ortogonal gitu. Nah, berarti vektor-vektor ini tuh adalah membentuk basis juga di Rn ya. Dan mereka nggak hanya membentuk basis, tapi dia juga membentuk basis yang ortonormal juga gitu. Ya, jadi vektor-vektor ini tuh. Nah, akibatnya matriks ini mempunyai vektor-vektor kolom yang saling ortonormal, maka matriks ini adalah matriks ortogonal ya. Nah, untuk arah sebaliknya pun sama ya. Nah, kita punya T itu adalah matriks ortogonal ya. Maka vektor-vektor kolomnya itu adalah saling ortonormal. Nah, akibatnya vektor-vektor kolomnya saling ortonormal ya. Nah, dan vektor-vektor kolom dari si T itu adalah TE1 dan sampai TEN gitu ya. Nah, berarti kita punya ini tuh adalah membentuk basis ortonormal, dan kita punya S1 sampai EN juga basis ortonormal. Nah, akibatnya terbukti bahwa T itu adalah pemetaan yang isometri. Ya, sama aja sih. Arah kanan dan arah kiri nggak terlalu susah. Nah, sekarang kita akan buktikan yang statement yang nomor 2 bahwa si A itu atau si T ya, saya lebih sukanya pakai T nih. Berarti TV itu panjangnya itu sama dengan panjang dari si V. Yang akan dibuktikan ini nih. Nah, kita ingin membuktikan bahwa T itu isometri, maka berlaku ini nih ya. Nah, ini buktinya itu straightforward ya. Ini saya pakai kuadratnya. Ini adalah hasil kali dalam antara V, TV. Nah, ini kan karena dia isometri kan langsung ini sama dengan V, V. Yaitu sama dengan V kuadrat ya. Jadi terbukti dengan mudah. Nah, sekarang kita buktikan yang ketiga, yaitu jika kita punya dua buah ruang hasil kali dalam yang isometrik, itu jika dan hanya jika tuh mereka itu punya dimensi yang sama ya. Nah, untuk arah ke kanan dulu, arah kanan tuh jelas sebenarnya ya. Karena isometri itu pasti, menurut definisi isometri itu adalah isomorf. Jadi jangankan isometri, di isomorf aja itu jika V dan W itu isomorf, maka dimensi V dan dimensi W itu pasti sama ya. Maka dimensi dari V dan dimensi dari W sama. Jadi untuk arah ke kanan itu sangat jelas. Nah, sekarang untuk arah ke kiri, jadi akan dibuktikan jika V dan W itu adalah ruang hasil kali dalam yang berdimensi sama, maka mereka itu adalah isometrik. Ya. Nah, jadi saya misalkan dimensi dari si V itu sama dengan dimensi dari si W itu sama dengan N. Kemudian define ya, definisikan B itu adalah U1 sampai UN basis di V dan C V1 sampai Vn basis jangan cuman basis, tapi basis yang ortonormal ya di W ya. Ya, ini juga sama ya, ortonormal di V. Maka definisikan T dari V ke W, TUI sama dengan VI. Nah, ini adalah definisi pemetaan linear yang saya pilih nih. Maka tinggal dibuktikan ya. Tinggal dibuktikan T itu isomorf dan T itu adalah ini ya, T dan ini apa? Sorry, V, W untuk sembarang V, W di jangan pakai UV, X, Y lah. Ini sama dengan TX,
ty ya, untuk setiap x dan y yang ada di V ya. Jadi cukup membuktikan dua ini. Nah, T isomorfnya itu jelas ya, karena ini sifat turunan dari pemetaan linear yang kita pernah bahas di bab 3 ya. Nah, ini pasti isomorfnya, jadi pasti linear, pasti satu-satu, dan pasti pada ya. Nah, tinggal dibuktikan yang statement yang kedua ini, dan ini juga nggak terlalu susah. Tinggal di itu aja ya, kita dan sebenarnya ini nggak harus kita buktikan sih, kita cukup pakai lemma sebelumnya, yaitu tentang lemma 454. Jadi jika ini adalah basis ortonormal di V dan ini adalah basis ortonormal di W, dan V1 itu adalah peta dari ini kan peta dari V1 kan peta dari si U1, V2 itu peta dari itu, maka terbukti bahwa dia itu adalah isometri ya. Nah, dengan gunakan lemma 454 ya, maka terbukti juga sih di sini. Nah, sekian ini pembahasan tentang isometri. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya tentang self adjoint.